alhamdulillah pengen kepada Ustaz Adi kami persilakan. Ustaz Adi hari ini nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Puji Hartono, kemudian Ustaz Makaji yang dicintai Allah, para jemaah semua yang dimuliakan Allah. Sehat? Sehat banget. Kantongnya sehat? Alhamdulillah, sesuai. Hari ini saya ingin membahas suatu pembahasan. Kalimat ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yang kalau kalimat ini ditelan mentah-mentah mlebu neraka kabeh sak mene. Masuk neraka semua kita. Kalimat ini kalau ditelan mentah-mentah dijadikan pedoman dalam agama, entek kabeh. Surga sepi, neraka kabeh. Ada satu kalimat terdiri dari 6 kata. Kalau tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Kalau tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah. Kalau tidak diperintahkan Nabi berarti bid'ah. Betul kalimat itu. Kalimat itu gak salah. Tetapi kalau ditelan mentah-mentah terus ditambahi bumbu, kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar, entek kabeh. Kalau tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah. Dan kalau bid'ah itu dikatakan semua kullu bid'atin dolalah, dan semua dolalah itu tempatnya di neraka, semua kita ini melakukan pelanggaran. Contoh, pengajian tiap Selasa maghrib. Mana dalilnya? Merutinkan pengajian tiap Selasa. Apa Nabi mencontohkan? Ada. Dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, kalau habis maghrib dikatakan oleh penulisnya, beliau mengatakan setiap habis maghrib Rasul pulang ke rumah, bukan dari majelis. Nek ngambil dari kalimat kalau tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah, berarti kita semua ini pelaku bid'ah. Itu kalau ditelan mentah-mentah, bahaya. Makanya kalimat ini tidak sepenuhnya salah, tetapi harus dipahami dengan benar. Kalau enggak entek kabeh. Makanya bid'ah itu dijelaskan oleh para ulama. Ini sudah saya sarikan dari kitab As-Sunan wal Bid'ah, dari kitab Itqan As-Sunnah, dari kitab Mafhumul Bid'ah, dan kitab Jala'ul Afham Syara' Aqidatul Awam. Jangan pernah baca kitab itu? Jangan kan bocor delok kitabnya ora tahu. Delok kita ora tahu. Serang popo kan tadi oke. Dikatakan bahwa kata para ulama bid'ah itu, para ulama mazhabul bid'ah, mazhabul ulama fil bid'ah itu terbagi menjadi 3. Pertama, ulama pertama yaitu Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan Imam As-Sun'ani. Bertiga ulama ini bersepakat bahwa kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah, perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah dan dolalah, susah. Itu menurut pendapat beliau, karena mengambil dari hadis inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Semua, pokoknya semua perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah.
Semua perkara yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Nah, dari pendapat tiga ulama inilah kemudian memunculkan kalimat kalau tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah. Kalimat ini berbahaya. Kalau ditelan mentah-mentah, sahabat-sahabat Nabi, bahkan istri Nabi termasuk pelaku bid'ah. Contoh, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu dikatakan dalam syiar alam an-nubala'nya Imam Az-Zahabi. Beliau menceritakan kisahnya sahabat Abu Hurairah. Beliau itu dikatakan setiap mau tidur, beliau itu memegang tali yang dikasih simpul sampai 1000 alfa uqdah. Jadi tali dikasih bundel-bundelan, dikasih tali diikat, terus diikat sampai bundelan itu ada 1000. Dipakai untuk beliau membaca tasbih sebelum tidur. Subhanallah, 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 1000 simpul. Itu sahabat Abu Hurairah. Pertanyaannya adalah, apa Nabi mencontohkan zikir pakai simpul tadi? Tidak. Tapi dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Maka kalau mengambil teori kalau tidak dicontohkan atau diberitakan Nabi berarti bid'ah, orang pertama yang terancam masuk neraka adalah sahabat Abu Hurairah. Periwayat hadis terbanyak. Yang kalau beliau dikatakan masuk neraka, otomatis seluruh hadisnya mardud, tertolak. Seluruh hadisnya mardud, tertolak. Sahih Bukhari yang tebal sedikit, entek kelawak tinggal sedikit. Habis. Sahabat Abu Hurairah. Kedua, siapa orang yang terancam masuk neraka dari kalimat kalau tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah, yaitu sahabat Anas bin Malik, periwayat hadis terbanyak nomor 2. Apa yang dilakukan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau ketika akan wafat, menjelang wafatnya sahabat Anas, bilang kepada keluarganya, beliau mengeluarkan simpenannya yang sangat berharga. Apa itu? Beberapa helai rambutnya Rasulullah. Tolong nanti rambut Rasul ini masukkan ke bawah lidah saya ketika saya mati, kuburkan saya bersama rambutnya Rasulullah. Itu yang dilakukan sahabat Anas bin Malik. Kenapa? Sahabat Anas ngerti rambut Rasul itu pasti mempan dibakar api neraka. Pintar dimasukkan ke sini sehingga tubuhnya pun tidak akan mungkin tersentuh api neraka karena menyimpan rambutnya Rasulullah SAW. Apa Nabi pernah ada hadisnya? Sahabatku sok nek mati iki rambutku selipkan ning kantongmu, ning sakmu, ning kafanmu, masukkan ke mulutmu. Nabi tidak pernah melakukan itu, merintahkan itu. Tapi dilakukan oleh periwayat hadis terbanyak nomor 2, yaitu sahabat Anas bin Malik. Bahkan sahabat Anas gak sampai di situ, Pak. Sahabat Anas bin Malik, kalau beliau selesai membaca Al-Quran, hari ini 1 juz, hari besok juz kedua, juz ketiga. Kalau sudah selesai, juz 30 selesai, beliau kumpulkan seluruh keluarganya, istri dan anaknya, lalu membaca doa sama-sama. Yang kalau sekarang disebut khataman. Itu mengikuti perilakunya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa Nabi pernah perintahkan, halo sahabat-sahabatku, naik wis khatam kumpul-kumpul ya, baca khataman? Tidak dilakukan. Tapi dilakukan sahabat Anas bin Malik. Kalau ini masih penting Pak Ustaz Kang Puji, sahabat Anas itu bacanya di luar sholat. Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi itu terancam masuk neraka kabeh. Kenapa? Kan kalau Ramadan hari pertama juz 1, hari kedua juz 2 sampai terakhir. Setelah selesai mereka imamnya ini mimpin baca doa khatmil Qur'annya di dalam sholat tarawihnya, bukan di luar sholat. Kurang lebih parah. Apa Nabi mencontohkan? Jadi dalam hadis, dalam kitab Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah tidak ada. Tapi dilakukan oleh Imam Masjid Haram dan Imam Masjid Nabawi. Contoh lagi, ini sebenarnya lucu ya, pendapat ini kan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah sendiri kalau habis sholat subuh, zikir, doa, lalu tidak langsung pergi. Beliau menengadahkan kepala ke atas, membaca Al-Fatihah, diulang terus sampai kapan? Sampai syuruk. Kalau sudah syuruk baru selesai baca Al-Fatihahnya.
Apa Nabi mencontohkan? Tidak dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal beliau sendiri yang mengatakan kullu bid'ah itu adalah dolalah. Contoh lagi, Mas apa kayak namanya istri Nabi dulu, dari kalangan istri Nabi. Siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah itu beliau salah satu istri Nabi yang ahli pengobatan. Itu kalau ada orang-orang yang sakit ke rumahnya Siti Aisyah, anaknya sakit, demam segala macam, minta diobati, berobat ke tempat Siti Aisyah, dokternya para sahabat itu. Siti Aisyah itu yang sakit mana anaknya? Ini wahai Ummul Mukminin, dibawa. Siti Aisyah itu ngambil jubahnya Rasulullah. Rasul sudah wafat. Dikemuli pakai jubahnya Rasulullah. Dipakaikan. Kata ibunya, ya Siti Aisyah, ya Aisyah, aku ingin kau doakan anak saya ngobati, kok malah dikemuli pakai jubah ini. Tenang aja, tunggu sebentar. Ini ada dalam kitab Bi Abi wa Ummi ya Rasulullah oleh Imam Abdul Yamani menceritakan kisah ini. Tenang saja sebentar. Sudah berapa saat dibuka bajunya Rasulullah itu, dilepas, anaknya demamnya turun, sehat kembali. Dipakaikan bajunya Rasulullah SAW. Apa Nabi pernah mencontohkan begitu? Tidak pernah. Makanya kalimat kalau tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah. Wah, ini istri Nabi dan para sahabat kena semua. Istri kedua siapa? Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, nama lain, nama aslinya. Ummu Salamah itu kalau ada orang yang sakit minta obat sama beliau, Ummu Salamah ini Rasul sudah wafat. Kan pada bawa ini Pak, bawa air. Bawa air, minta didoakan gitu kan, sama Ummu Salamah minta didoakan. Ummu Salamah itu masuk ke kamar, ngambil beberapa helai rambutnya Rasulullah, dicelupkan. Udah itu saja, udah bawa pulang, dipakai minum anaknya yang sakit. Dan sembuh berkat dari rambutnya Rasulullah yang mengandung berkah itu. Karena rambut Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bagiannya diberkahi oleh Allah. Betul nggak? Semua ujung rambutnya Rasulullah itu sampai ujung kaki semuanya diberkahi oleh Allah. Mencelupkan dengan sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Subhanallah, sembuh. Ummu Salamah. Bukan karo batu, yang dia nang Indonesia nggak batu kan, cemburu antri jalan nggak batu, yang batu obor jelas guys. Jangan pakai merek toh, direkam lo guys. Iya, dulu itu ada pokoknya di Indonesia. Pakai rambutnya Rasulullah SAW. Apa itu disebut syirik? Oh, dilakukan istri Nabi kok disebut syirik? Bukan syirik, berdoanya sama Allah, mintanya sama Allah. Itu kayak paramek gitu loh. Kayak paramek, gitu kan, sakit kepala ya minum paramek. Kalau pengen sembuh, ini obatnya, sudah selesai. Meyakini itu sebagai syariat jalan, sebagai jalan saja, wasilah untuk mencari kesembuhan. Kayak jenengan sakit mah ya cari obat promah, waisan. Bukan berarti yang menyembuhkan promah dan waisan, yang menyembuhkan adalah Allah. Sungguh ya, air putih yang kena celupan rambut Rasul dengan air putih yang dicemplungi godrek itu lebih barokah air putih yang kena celupan rambutnya Rasulullah SAW. Godrek itu tentu diberkahi Allah, tapi nek rambut Rasul itu jelas diberkahi oleh Allah, itu jelas. Qat'i. Hadirin rahimahumullah. Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ketika perang cari topi perangnya, kolan suahnya hilang. Cari-cari tidak ketemu. Sampai prajurit dikerahkan cari kolan suah saya. Akhirnya ketemu, sudah jelek kolan suahnya itu. Wahai Tuan Khalid, apakah topi perang ini yang kau cari? Betul. Alhamdulillah, Masya Allah ketemu. Kata prajurit, wahai Tuan Khalid, engkau sudah punya yang bagus. Ngapain yang jelek dicari? Kata Sayyidina Khalid bin Walid, bukan karena ini jeleknya, tapi di dalam kolan suah saya itu terselip beberapa helai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak pernah kalah ketika pakai kolan suah ini, kata Sayyidina Khalid bin Walid.
Subhanallah. Itu jenengan kalau baca dalam Al-Quran enggak ya? Ini Quran bukan? Nanti jenengan catat dan buka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 248. Al-Baqarah ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum. Tanda-tanda kerajaannya, dia akan memperoleh kerajaan adalah datang kepada mereka tabut fihi sakinatum min rabbikum. Di dalam tabut peti, kotak peti itu ada ketenangan, di dalamnya ada ketenangan min rabbikum, dari Tuhanmu yaitu Allah. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalam peti itu terdapat peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Dikatakan oleh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana itu ada teropahnya Nabi Musa, jubahnya Nabi Harun, sorbannya Nabi Musa, Nabi Harun, beberapa benda-bendanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu tabut dibawa kemana-mana ketika perang. Mereka mengatakan kami menang kalau perang bawa ini. Bukan untuk jimat, bukan. Membawa sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Untuk apa? Memancing pertolongan Allah. Memancing pertolongan Allah. Mereka tidak meyakini ini yang bawa kemenangan, tidak. Tapi Allah sendiri mengatakan fihi sakinatum min rabbikum. Di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan. Saya bawa sendalnya Nabi Musa, saya bawa bajunya Nabi Musa, saya bawa sorbannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini adalah benda-benda yang dipakai dakwah nabi-nabinya Allah, kekasihnya Allah. Bawa itu ketika perang. Itu yang menyebutkan Al-Quran, bukan karangan ulama-ulama. Al-Quran yang menyebutkan demikian. Maka para sahabatku, jamaah-jamaah semua yang dirahmati Allah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Da'autu li Syafi'i fi sholati arba'ina sana. Saya selalu mendoakan guru saya Imam Syafi'i di dalam sholat saya arba'ina sana, selama 40 tahun. Bukan 4 kali sholat atau 4 bulan 4 hari, 40 tahun Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholatnya. Disebutkan apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Itu doanya. Nabi ngajarkan enggak? Enggak ngajar. Tapi dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah SWT, bahkan Syekh bin Bas itu terancam masuk neraka gara-gara kalimat kalau tidak diperintahkan Nabi berarti bid'ah. Syekh bin Bas kena. Karena Syekh bin Bas itu pernah didatangi orang, ditanya, ya Syekh, bagaimana ngeruqyah orang yang kena gangguan jin? Syekh bin Bas jawabannya apa? Ambil daun bidara, diulek karena beliau ditumbuk, masukkan dalam air putih, bacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa Nabi meramukan seperti itu? Enggak. Nabi cuma menceritakan khasiat daun bidara. Nabi menceritakan suatu ketika ada sahabat yang meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Suatu ketika Nabi membentengi diri dari gangguan jin dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sahabat Nabi yang lain menceritakan Nabi nasihati supaya tak kena gangguan setan dengan membaca surat ayat kursi. Nah itu diramu semua sama Syekh bin Bas jadi satu kesatuan. Nabi sendiri-sendiri, tapi gak pernah Nabi meramu jadi satu. Yang meramu siapa? Syekh bin Bas. Jadi kalimat tadi itu yang 6 kata tadi itu kalau ditelan mentah-mentah semuanya bisa masuk neraka, bahaya. Oleh karena itu kemudian para ulama yang kedua berpendapat begini, bid'ah itu terbagi menjadi 2. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang pertama tadi Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syafi'i dan Imam Sun'ani. Yang kedua pendapat jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama. Mereka berpendapat bid'ah itu terbagi menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah
sayyi'ah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Itu pendapat jumhur ulama. Kenapa kok bisa begitu? Karena ngambilnya dari dalil hadis. Hadis Arba'in Imam An-Nawawi juga ada di sana disebutkan. Rasul bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdasa fi amrina, siapa yang mendatangkan suatu perkara baru dalam urusan agama. Titik sampai situ dulu ya, koma sampai situ dulu. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mendatangkan perkara yang baru dalam urusan agama, berarti maksudnya perkara itu kata Nabi ada dua. Satu perkara dunia, yang kedua perkara agama. Kalimat itu sudah kesimpulannya begitu, kata para ulama. Maksudnya begitu. Terus kalimat berikutnya, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu ma laisa minhu, yang sesuatu yang baru dalam agama itu ma laisa minhu, tidak ada cantolan hukumnya, tidak ada dasarnya, kata Nabi. Dari sini para ulama juga menyimpulkan ada dua. Maknanya begini, apa yang baru dalam perkara agama itu berarti kata Nabi maksudnya ada dua. Yang satu ada cantolannya, yang satu tidak ada cantolannya. Kalau yang satu Nabi mengatakan ma laisa minhu, berarti ada yang makana minhu. Ada perkara baru yang tidak ada cantolannya, berarti maksud Nabi ada perkara itu dibagi dua. Perkara agama yang tidak ada cantolannya, dasar hukumnya. Perkara agama yang ada dasar hukumnya. Fahuwa raddun, tertolak. Apa yang tertolak? Perkara baru dalam agama yang tidak punya dasar hukumnya, tidak punya cantolannya. Itu yang tertolak. Berarti kata para ulama, kalau perkara baru Nabi gak pernah ngerjakan, Nabi gak pernah nyontohkan, tetapi ada dasar hukumnya, cantolannya, berarti tidak raddun, tidak tertolak, berarti makbul, diterima. Itu kesimpulan para ulama. Sehingga para ulama mengatakan perkara agama itu, bid'ah itu yang baru Nabi gak pernah mengerjakan itu ada dua. Ada yang bid'ah, yang sayyi'ah, yang jelek. Ada bid'ah yang hasanah, yang baik. Contohnya apa? Hari ini kita duduk di sini majelis, dirutinkan tiap Selasa. Geser di Rebo, itu era mungkin tetap hari Selasa, betul nggak? Ya Nabi nggak pernah merutinkan harus hari Selasa. Tapi kita melakukan ini. Tapi ini bukan bid'ah sayyi'ah, tapi ini adalah bid'ah hasanah. Suatu yang baru yang Nabi nggak kerjakan, merutinkan Selasa, tapi boleh saja. Gak ada masalah, ini termasuk yang hasanah, sesuatu yang baik. Tapi kan kata Nabi, kullu bid'atin, semua bid'ah itu dolalah. Nah di sini para ulama menjelaskan kata kulla atau kullu itu maknanya bukan setiap atau semua. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud semua itu sebagian besar, kebanyakan bid'ah itu sesat, kebanyakan, tapi tidak semua. Contoh, suatu ketika di PMJ ini ada acara pengajian akbar yang ngisi Ustadz Saijan. Pernah dengar ceramahnya Ustadz Saijan? Ternyata zamannya kakek kabeh ketawa semua, guyu kabeh kepikal-pikal, banyak yang ketawa. Terus yang nggak datang nanya, gimana kemarin ceramahnya? Wah, semua jamaah ketawa, semua jamaah ketawa. Padahal dari semua yang datang saya yakin nggak semua ketawa. Ono sing ningguri jayus. Ada yang gak ketawa kok mikir di utang. Masuk udah bayar utang gitu. Dia gak ketawa. Yang ketawa itu mayoritas, tapi ada 3, 4, 5 orang tidak ketawa sama sekali. Tapi kesimpulannya jamaah yang hadir semua ketawa. Semua itu bukan berarti 100%, tapi semua itu 90, 95%, 80% itu maksudnya. Maka ketika para ulama menjelaskan kata kulla atau kullu, itu maksudnya bukan semua tapi sebagian besar. Bukan semua tapi sebagian besar. Itu kata kiasan kayak gini. Saya datang ke Tari Pandang, janjian, Pandang, saya nanti mau sore ke rumah jenengan. Siap Ustaz, tak tunggu di rumah jam 4 sore. Saya ke rumahnya Pak Andang, tak ketok-ketok itu nggak dibuka. Tok-tok-tok, Assalamualaikum, sepi. Tok-tok, Assalamualaikum, sepi. Tak bel-bel-bel, nggak diangkat-angkat. Boleh saya pulang. Jam 5 Pak Andang baru ingat, astagfirullahaladzim, janjian dengan Ustaz tadi. Ustaz telepon, tadi ke rumah ya? Pak
Anda jenengan gimana, udah janjian tak ketok pintu rumah ini peng 1000 orang harus buka. Saya bilang tak ketok peng 1000 orang harus buka. Pertanyaannya, benarkah saya sudah ngetok peng 1000? Bener kan? Belum, baru berapa kali, paling 3 kali selesai. Tapi itulah majas, kiasan. Bahwa ketika Nabi mengatakan semua bid'ah sesat, itu maknanya bukan semua, tapi sebagian besar, kebanyakan. Itu dijelaskan para ulama seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir, yaitu pendapatnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi berpendapat bid'ah itu, menjelaskan tentang bid'ah, perkara yang baru yang belum pernah dikerjakan Nabi dalam agama ini terbagi menjadi 2, kata Imam Asy-Syatibi. Enggak ono bolone iki dhewe ya. Kalau jumhur ulama kan mayoritas ulama membagi menjadi 2. Kalau pendapat yang pertama hanya 3 ulama tok yang mengatakan semua bid'ah pasti sesat, itu hanya 3 ulama. Kalau jumhur ulama mayoritas enggak, perkara yang baru itu bisa jadi itu bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Sayyidina Utsman bin Affan begitu Jumatan azan 2 kali. Azan pertama ngasih sinyal bahwa setengah jam lagi kira-kira mau masuk sholat Jumat. Itu Nabi nggak pernah nyontohkan, tapi dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu yang dimaksud kategori bid'ah hasanah. Nah, yang ketiga pendapatnya Imam Asy-Syatibi. Beliau malah pendapatnya lain, hanya beda istilah tadi. Beliau mengatakan begini, semua perkara yang baru dalam agama Islam, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hadis, Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bid'ah. Kalau bertentangan. Kalau perkara baru enggak bertentangan, enggak ada larangannya, jangan disebut bid'ah istilahnya, tapi disebutlah syar'iyah. Itu pendapat beliau. Jadi ini bukan bid'ah hasanah, kata beliau. Ini dia perkara yang syar'i atau syar'iyah. Titik. Jangan disebut ini sebagai bid'ah hasanah. Tidak ada. Yang namanya bid'ah itu sesat, kata beliau. Tapi kalau tidak ada larangannya, pertentangannya, tidak ada bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan disebut bid'ah perkaranya itu, tapi sebut saja syar'iyah. Itu pendapatnya Imam Asy-Syatibi. Maka dengan hal ini, para jemaah sekalian, hendaklah kita itu lebih dewasa dalam bersikap. Dikit-dikit jangan kita menganggap perkara itu bid'ah. Saya tidak membela, saya tidak ikut ormas manapun, tidak punya anggota NU Muhammadiyah, tidak punya saya. Tidak punya, saya netral. Saya pelajar saja, murid yang belajar kepada guru-guru saya. Ada orang yang mendoakan orang yang meninggal, lalu disebut menyerupai tradisi agama Hindu. Benar tidak? Mengikuti tradisi agama Hindu. Atau ini tradisi Hindu. Sekarang gini, mana masjid yang tidak ada pengajian Ahad pagi? Rata-rata masjid mengadakan pengajian Ahad pagi. Itu menyerupai orang Kristen, menyerupai umat Nasrani, ibadahnya di hari Minggu. Kalau kita mengatakan mereka mengikuti Hindu, berarti kita mengikuti Kristen, podo kafir ya. Maka jangan begitu, kita menilai sesuatu itu jangan begitu, tapi nilailah secara objektif. Pemahaman agama kita itu dibuka. Tapi Ustaz, di kampung saya itu ada pengajian yasinan, bapak-bapak yasinan tiap malam Jumat keliling. Itu dianggapnya bid'ah. Mari kita bahas sedikit nih. Baca Quran itu ada dalilnya enggak? Baca Quran kok enggak ada dalilnya? Baca Quran itu dalil pirang-pirang. Dari Quran maupun hadis itu banyak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Enggak usah dibahas. Tapi kenapa kok harus mengkhususkan surat Yasin? Kenapa malam Jumat harus baca surat Yasin? Kalau dalam Majmu' Syarif memang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat akan mendapatkan begini kata Rasulullah. Mungkin dia ngambil hadis itu sehingga dia beramal mengamalkan baca surat Yasin tiap malam Jumat, karena ngambil dari kitab Majmu' Syarif itu. Terus kemudian mengkhususkan surat ya nggak masalah. Mengkhususkan surat nggak ada masalah. Dulu sahabat Nabi mengkhususkan surat. Beliau jadi imam.
Setiap baca Al-Fatihah mesti baca surat Al-Ikhlas, baru baca surat yang lain. Di rakaat kedua begitu juga, bar Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, baca surat yang lain. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasul, imam kami ini nyeleneh. Ya kenapa? Enggak ngikuti tuntunanmu. Imam ini sekarang dewe, setiap baca rakaat pertama Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, di rakaat kedua baca Al-Ikhlas juga, baru baca surat yang lain. Nabi tahu, panggil imammu ke sini, dipanggil, ditanya, bener enggak kamu begini-begini? Betul ya Rasul. Ditanya, kenapa kok baca Al-Ikhlas terus di rakaat pertama, rakaat kedua? Sebab saya mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Nabi terdiam, dibisiki malaikat Jibril. Lalu Nabi berkata, Allah mengabarkan kepadaku, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Ini berita gembira buat jenengan sing apalane surat Al-Ikhlas. Berarti dicintai oleh Allah. Kenapa jenengan hobi surat Al-Ikhlas? Mergo apalane wong kuwi ta. Bukan cinta berarti apalane wong. Jadi apa mengkhususkan surat boleh. Nabi mengatakan tiap hari Jumat dianjurkan baca surat apa? Nah, itu mengkhususkan surat loh. Gak ada masalah, maksudnya gak ada masalah. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Hendaklah kita itu makanya dalam bersikap, dalam berbuat sesuatu itu, selama kita punya cantolannya, seseorang itu punya dasar hukumnya, tidak ada masalah. Bid'ah ini terakhir penutup. Bid'ah yang dimaksud para ulama salafus soleh itu berbeda dengan pemahaman zaman sekarang. Itu persoalannya. Bid'ah yang dimaksud kaum bid'ah di zaman para salafus soleh itu siapa? Mereka adalah kaum Jabariyah, Qadariyah, terus apa itu? Mu'tazilah, terus Syiah Rafidhah. Nah itu yang mereka maksud, kaum mereka ini yang begini Murji'ah dan sebagainya. Mereka itulah yang disebut para salafus soleh sebagai ahlul bid'ah. Dan sekarang istilah bid'ah ditembakkan kepada saudaranya sendiri, ditembakkan kepada yang jamaah tabligh, ditembakkan kepada yang NU, ditembakkan kepada yang Muhammadiyah, ditembakkan kepada yang Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin. Dulu para ulama itu gak ke sesama ahlu sunnah, menembakkan kalimat itu bukan ke sesama ahlu sunnah, tetapi mereka yang sudah keluar dari golongan ahlu sunnah. Dan kita ini kayak gitu, terlalu terburu-buru gitu. Maka mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan ini sedikit menambah pemahaman kita, buat saya juga khususnya buat belajar sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah SWT, dijaga ukhuwah persatuan kita semua oleh Allah SWT, dijaga, diikatkan sama-sama ngaji bareng-bareng dan besok masuk surga sama-sama. Amin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.